Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran bareng gua Putu dan di episode kali ini gua akan ngobrolin soal hal yang banyak dibahas sama cowok dan cewek ketika mereka sudah mulai bercerita tentang experience-nya bertemu dengan lawan jenisnya gitu. Jadi mungkin di beberapa episode sebelumnya gua ngobrol tentang specifically detail experience mereka dengan lawan jenisnya. Tapi kali ini gue akan ngobrol tentang apa sih yang dimaksud dengan body count gitu. Jadi buat yang belum tahu, body count itu adalah the number of people you have sex with gitu. Atau bahasa Indonesia adalah jumlah lawan jenis yang sudah pernah tidur atau having sex dengan kita gitu. Nah, di episode ini untuk ngomongin soal body count, gue ngobrol sama salah satu wanita yang dia itu sekarang punya pengalaman jumlah body count itu banyak sekali itu. Nah, kita kenalin dulu. Di sini ada Cici. Halo Ci. Tai. Astaga. Halo Ci, gimana nih kabarnya Mas nih? Putu. Kabarnya aduh, habis enak-enak capek. Anjing. Habis enak. Sama siapa tuh kalau boleh tahu? Sama orang yang ke 90-100. Tai 90 ratus anjing 20 ratus. Nah, bersama dengan Cici di episode ini gue akan ngobrolin tentang body count. Nah, untuk mengawali pertanyaan di episode kali ini mungkin gue akan bertanya sama Cici. Seorang Cici, body countnya berapa ya? Berapa? Bernafas dulu dia, sepertinya berhitung 6 juta gitu. Gila. Setengah penduduk Pulau Jawa dong. Seorang Cici sudah begitu nama setengah pria dari Pulau Jawa. Gue pernah ngitungin ya. Pernah ngitungin itu 90 something sih. Yang bener. Iya. Gue pernah iseng sama temen gue. Kita catat-catatan kalau nggak salah sama. Sama temen lo itu. Catat nama dan tempatnya di mana. Nah, gue flashback semuanya tuh totalnya sekitar 90 something. Wow, itu lo punya apa? Kayak itu yang gue inget ya. Notes. Itu yang lo inget. Itu yang gue inget. Jadi sebenarnya masih ada orang-orang yang nggak lo inget tapi nggak lo masukin ke catatan. Yes. Wah gila. Itu yang gue inget asli 90. Lo nyatetnya di mana? Memori HP. Tapi udah gue hapus sih sekarang. Memori kayak notes, aplikasi notes gitu ya. Ya, sebut saja Samtit. Mereknya Samtit.
Kalau misalkan gila ya 90-an itu, lu inget gak sih selama berapa lama gini terhitung dari pertama kali lo having sex sampai sekarang itu 90 something, itu lu berapa tahun durasinya, Jir? Itu dari 2000 berapa ya, 2011an sih, udah lama sih. Oh, lu pertama kali 2011an, sekarang udah 2021, 2022, 10 tahun. Anjing, 10 tahunan lu ya. Terhitung dikit kali ya. Wih, satu dekade Cici meniduri hampir 100. Itu sedikit sih kalau menurut gue. Itu pria kan? Ada wanitanya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada lah ya. Wow, gila lu hampir 100. Gue nggak tahu ya, mungkin di luar sana bisa aja ada yang lebih kan, tapi mungkin gimana ya dibilang hal tabu, tapi ya mungkin ada, cuma orang-orang ya benar sih dianggapnya tabu gitu. Tapi kan gini ya, orang selalu bilang bahwa tuh yang kayak gitu mah biasanya cowok tuh suka ini nyatetin pengalaman sama siapa aja, udah pakai siapa aja. Nah ini seorang cewek gitu nyatet tentang pria-pria yang pernah ditidurinya gitu. Itu benar-benar lo yang nidurin ya? Enggak lah. Oh enggak ya, lo ditidurin? Gue dari 100% gue ngajak tuh paling cuman 10-15%. Selebihnya tuh cowok yang ngajak gitu. Oh ya katakanlah kalau dari 100%, ya bener ya 100%, 15%. Ya sih iyalah, pokoknya lebih banyak cowok lah. Iya. Kalau lu yang ngajak gimana anjir caranya? Biasanya yang udah pernah, jadi gas. Maksudnya gas. Udah ngerti. Enggak, lu ngechatnya gimana maksudnya? Oh awal-awal. Enggak, maksudnya ketika lu ngajak maksudnya cuma gas gitu anjir. Udah ngerti. Paham aneh lah. Banget anjir. Paham lah yang udah, misalkan memang sebelumnya udah pernah terus sama dia lagi. Kalau gue tuh selalu ada komunikasi sih sama temen-temen yang udah having sex bareng gitu, selalu komunikasinya tuh enak, nggak pernah ada jaim-jaim atau apa-apa gitu. Oh iya, selalu. Jadi udah ngerti lah kode-kodean gitu. Gas gak nih? Gas gitu. Oh lu bilang gitu, jadi ketika lo ngechat gas gak nih? Udah ngerti. Oh iya. Iya. Gas itu ngewe gitu. Iya. Jadi nggak perlu pakai explain yang panjang lebar gitu ya, udah langsung gas. Itu ke semua orang itu ngomongnya sama gas. Hampir gitu. sama kayak gitu. Ada lagi yang skui. Gitu anjing. Iya. Udah skui terus gas gitu. Udah paham gitu ya. Iya, karena gue selalu kayak komunikasi sih. Ada juga teman gue yang langsung bilang tanggal segini sabi nggak? Sabi. Itu aja, nggak perlu dijelasin mau ngapain gitu. Wow, cuma gitu doang anjing sabi. Tapi dari total semuanya itu kira-kira berapa orang yang pacaran, lu inget gak? Pasti kan ada yang dong momennya kayak pacaran gitu. Mungkin dari mereka ada yang baper, terus lu juga suka gitu. Yang sampai jadian ada nggak? Nggak ada. Itu pure untuk have fun aja. Buset, berarti sebenarnya body count lu itu ada lagi nih yang versi pacarannya gitu. Ya kan anjing, jadi berapa dong? Kalau gue pacaran sih, gue tuh pacaran cuma berapa ya? 4 kali. Oh dikit ya? Dikit. Kalau gue pacaran dikit. Wow, 4 kali. Ya bener dong, kalau di total ya berarti hampir ya udah 100 lah katakanlah ya. Iya, itu yang tadi termasuk belum yang diinget ya kan. Oh iya, gimana perasaan lo meniduri 100? Ini sebenarnya bukan suatu pride ya, bukan suatu kebanggaan, bukan sama sekali. Mohon ya jangan ditiru ya. tapi gue menyarankan ya untuk teman-teman yang mungkin akan menyentuh sama angkanya dengan gue, kalau bisa cari jalur safety lah. Jalur safety maksudnya pakailah pengaman gitu. Oh, terus apa lagi? Kalau bisa kan gue juga banyak tuh sama yang stranger kayak dari bule India, bule London, terus bule-bule Turki gitu. Lu dari mana kenalnya?
dari dating apps gitu. Oh, semuanya dari dating apps? Hampir semua dari dating apps, ada juga yang dari teman ke teman. Ah, maksudnya dari temen tuh dioper gitu. Gue udah ngewa sama dia nih, lo mau nggak gitu? Enggak gitu. Jadi kayak teman-teman biasa, teman kampus, terus dia nemenin temennya, ngenalin ke gue. Tapi teman gue ini nggak tahu kalau kita tuh sampai sejauh mana, gitu. Tapi lu tahu temen lo sama si bule-bule ini kayak ngapain aja? Oh bukan yang bule, ini beda cerita. Oh, ini yang mana nih? Jadi temen gue yang untuk having sex ini didapatkan dari berbagai macam sumber. Kenapa kayak berita ya? Terdengar seperti berita dari berbagai sumber. Salah satunya dari dating apps. Tapi 90% sih dari dating apps. 10% doang yang dari temen ke temen dikenalinya. Oke. Mungkin kita bahas dari yang dari teman ke teman, istilahnya mutual lah ya. Dari mutual kenal kan. Nah, betul. Itu gimana proses sampai kenal, sampai bisa tidur gitu? Ya. Jadi dia temen gue ini yang mengenalkan gue sama pasangan having sex gue ini. Nggak tahu kalau kita tuh sudah sampai sejauh mana. Jadi ya awalnya komunikasi dulu lah, ketemu berapa kali. Terus ada momen ketika kita berdua, terus ya alibinya minum lah. Ya udah ngerti, gas. Sebenarnya yang gue bingungin itu adalah proses lu bisa kenal gitu, terus lu kenalan intens chattingan gitu lu gimana? Katakan gini, oke, lu ketemu sama dia, lu dikenalin sama temen lo ya, halo gini-gini. Nah, dia itu relationnya apa sama si bule-bule ini? Temen pure temen, bukan dia nggak pernah ada hubungan apapun sama teman gue. Even having sex sekalipun? Teman beneran temen. Terus dikenalin ke lu. Dikenalin ke gue gitu. Oke. Sama-sama cowok. Temen gue ini cowok. Oh, temen lu cowok. Terus dia punya teman. Ya dikenalin gitu. Oke, berarti setelah itu kalian tukeran kontak number. Oke, baru akhirnya chattingan gitu. Disitulah awal lu sama bule-bule ini dekat gitu. Ya padahal nggak expect untuk doing that gitu kan. Tapi ya udah, gue ngerti lah. Kayaknya cowok sama aja deh mikirnya pasti ke arah sana. Dan tapi lu tetap melanjutin aja kalau cowoknya mikir ke sana. Ya udah, jadi gue tuh tahu arahnya kemana. Yang penting dia kasih tahu aja. Misalkan arahnya emang mau kenalan untuk serius, ya udah gue ikutin. Tapi kalau dia arahnya cuman mau having fun doang, gue ikutin juga gitu. Ya udah, tanpa ada yang baper atau ngarep gitu kan. Oh, I see. Kalau misalkan gimana ya, itu kan kayak ya bule-bule gitu ya. Apa yang bikin lo mau sama bule? Soalnya kan beberapa orang ada yang aku gak mau lah sama bule, gue punya mau lokal doang. Atau sebaliknya, gue punya mau bule doang, gak mau sama lokal. Kenapa lo mau? Interestnya beda sih. Pertama physically lebih oke. Physically lebih oke. Maksudnya proporsional atau lebih tinggi aja? Iya, selalu bule yang beberapa kali gue yang kenal itu badannya selalu proporsional. Oh, bukan budut ya? Habis. Bukan budut gitu ya? Kayak atletis habis deh pokoknya selalu. Kirain dapat budut. Bule gendut. Enggak. Kan ada juga kan bule gendut. Emang gak boleh bule gendut? Oh ya boleh, bukan maksudnya. Saya tidak pernah ketemu sama yang budut. Oh iya, kebetulan yang bunal. Apa tuh? Bule proporsional. Oke deh. Oh, bunal dan budut. Oke. Jadi bunal dapetnya. Ya. Bunal. Ya. Oke. Terus? Nah, terus ya paling usianya jauh lebih tua, bukan fisiknya sih. Usianya udah pasti lebih tua emang? Gak ada yang seumuran? Pernah ada yang umurnya berapa ya? 40 something gitu. Tapi orang bule usianya segitu juga tetap
looks like teenager ya kan. Oh iya sih, kejaga ya gitu. Nah itu yang bikin kayak gemes. Oh gitu, sama bule-bule itu. Iya. Tadi bule mana aja? Bule London ada, bule India London, ada, India, Turki ada. Iya. Sama Nigeria. Ada sih India, sampingnya India itu. Sampingnya India. Pakistan. Oh Pakistan. Beda ternyata Pakistan ya. Pakistan. Oke, terus apa lagi? Udah sih. Oh. Ada Iran. Oke. Ada Iran, tapi dia kayak beda tipis sama Turki sih perawakannya. Oh, oke. Gitu. Terus ada lagi? Udah itu. Jepang, Korea enggak? Jepang, Korea, Sri Lanka, nggak ada. Thailand? Nggak. Kalau dulu Korea pernah sih, asli itu sih pengalaman gue dulu sih, tapi nggak sampai. Korea. Tapi nggak sampai ML sih. Oh, lu ngerti dia ngomong apa? Jadi dia, ini lucu banget sih, gue jadi flashback kan. Jadi dulu pas pertama kali gue dapat kerjaan tuh di butik Korea gitu. Butik Korea. Butik khusus di Korea. Blok A, di Blok A. Oh, ada butik khusus Korea. Ada. Di situ kan banyak restoran, terus butik, toko-toko makanan minuman Korea tuh banyak di situ. Nah, terus satu hari ada 2 orang, kayaknya sih mereka bisnismen deh, soalnya bajunya lumayan rapi. Nah, mereka 2 orang, satu agak 40 something, yang satu kayak masih 27-an something gitu. Ini dua-duanya Korea maksudnya Koreanya, gitu? Oh, okay. Dua-duanya Korea. Oke. Okay. Nah, ya udah, terus dia ngasih kartu nama, tapi dikasih lewat yang muda. Dikasih, oh yang ngasih lo tuh untuk kasih nitip ke gue. Yang mudanya. Yang tua nitip ke yang muda untuk kasih kartu nama ke gue. Oh, oke. Gitu. Oke, terus pokoknya pakai bahasa Inggris yang artinya ini dari dia. Nanti telepon ke sini ya, gitu. Ya udah. Sehari kemudian gue telepon kan, karena gue kan masih nomor Indonesia. Nomor Indonesia. Oke. Nomor Indonesia. Terus janjian karaokean kita, cuy. Hah? Karaokean. Nyanyi lagu apaan lu, Bahasa Inggris. Oh, kira-kira lagu. Dia bisa bahasa gak? Enggak. Oh, berarti belum lama lah ya. Cuman bisa bahasa Inggris doang. Nah, dia selalu bawa yang muda ini untuk kemana-mana. Termasuk pas Korea, gue malah suka sama yang mudanya, cuy. Yang mudanya ini siapanya? Kayaknya sih, ya nggak tahu deh. Kayaknya ya asistennya kali ya. Asisten. Okay. Nah, ya udah kita karaokean. Terus saya pulang-pulang dikasih 300.000 atau 400.000 gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain. Hah? Serius? Iya, cuma nemenin dia karaokean doang. Oh. Udah habis itu, udah hari itu doang kita ketemu, nggak ada ketemu-temuan lagi. Tapi gitu. Karaoke-nya tuh karaoke yang family atau yang enggak? Oh, yang bina lah. Iyalah, yang benar, yang LC-nya tuh gila, pakai rok tuh segini. Karaoke bina lah ada. Ini ada. Daerah mana anjir? Daerah Blok M. Ada. Sebut saja Blok M ya kan. Oke, terus yang ada LC-nya ikut nyanyi gak? LC-nya waktu itu diminta cabut sama yang bos, sama yang tua. Berarti kalian bertiga. Iya. Oke. Bertiga. Kalau ada perlu bantuan untuk ganti lagu doang baru dipanggil. Oke. Wow. Ya udah, padahal cuma nemenin dia. Itu terus pas pulang-pulang buat ongkos taksi. This is for your taxi. 300.000 atau 400.000 gitu. Ya udah. Terus tapi besok-besoknya nggak ada ketemu lagi. Nah, itu sekali-sekalinya sama orang Korea, Asia. Tapi kan lu di ruangan itu lu nggak ngapa-ngapain anjir, nyanyi-nyanyi doang kan, dipegang-pegang nggak? Dia paling ngerangkul gitu doang. Cuma ngerangkul biasa doang. Iya. Waduh. Tapi kalau yang mudanya nggak ada, dampingin doang. Oh, dia diem doang nggak? Iya. Ikut ayo dong, come on. Wah, bener-bener kayak pekerja banget anjir. Iya, kan? Terus lu nggak dapat kontak yang mudanya? Enggak, padahal gue pengen kenal sama yang mudanya. Lu gak tukeran Instagram gitu? Dulu belum ada. Bukannya belum ada, gue nggak belum main Instagram. Ini tahun berapa emang kejadiannya? Itu 2011-an. Iya anjir, masih baru-baru banget. Pertama kali gue kerja, iya. Oh, pertama kali lu kerja. Oh, wah gila, lama banget 2011 anjir. Terus kalau 2011 itu kan kayak awal-awal nih lu. Awal-awal tadi sama pacar kan? Ketika lu berhubungan badan pertama kali kan? Iya. Bukan. Hah? Bukan sama pacar. Hah? Bukan sama teteh, bukan. Kacau ya. Kok bisa bukan sama pacar sendiri? Terus kalau bukan sama pacar gitunya sama siapa anjir? Ada sama temen gue.
Kocak lo asli dah. Kok bisa gimana ceritanya? Makanya itu sesuatu yang gue sesalin sih. Tapi nggak gue sesalin juga. Karena gue nggak sadar tiba-tiba bleeding aja darah gitu. Enggak, maksud gue ini lu kejadiannya pertama kalinya kenapa kalau bisa nggak sadar? Karena kepo kali ya, pengen tahu. Anjing, itu mah bukan lu nggak sadar, emang lu mau anjir. Tapi nggak sadar kalau sudah melakukan itu gitu. Nggak mungkin lah orang lu bilang sama-sama, tadi lu bilang sama-sama pengen tahu. Iya pengen tahu, tapi gue nggak sadar kalau itu tuh udah, oh ini loh yang namanya maksiat gitu. Maksiat nggak cuma itu dong, maksiat kan banyak jenis ya anjing. Kenapa maksiat cuma begituan anjir? Masih banyak maksiat lain. Ya pokoknya kalau inget-inget itu sudah lah. Tapi teman lo itu seumuran gue. Sekarang masih kontak-kontakan nggak? Enggak. Tapi gebetan atau cuma teman biasa? Teman biasa. Kok lu bisa mau di kamar gitu kan, check-in di hotel atau di mana? Iya, check-in. Tuh kan lu di check-in aja udah aneh anjing. Mau. Makanya gue asli itu gue polos banget, masih polos. Gue gak ngerti apa, tapi pengen coba. Karena sebelumnya gue tuh kalau masturbasi gue selalu. Tapi itu pertama kalinya for the first time. Bego sih emang. Terus biasanya gini, kalau abis kejadian kayak gitu kayak bengong atau apa, reaksi lu gimana setelah? Biasa aja, flat. Hah, flat aja? Flat aja. Lu gak nanya sama si cowoknya itu kayak, ya mungkin lu tanya apa kek gitu? Enggak, pas gue cuci di toilet, darah. Tapi udah gitu doang, terus besoknya biasa aja gue. Oh. Terus setelah itu lu kontak-kontakannya jadi aneh nggak? Kontak-kontakannya enggak. Tetap kayak biasa. Komunikasi kayak biasa. Ya udah lama-lama tapi hilang. Tapi gue nggak terlalu menganggap itu serius atau gimana. Tapi kejadiannya berulang. Enggak, sekali itu doang udah. Oh udah. Wow. Sekarang lu kalau ketemu dia apa yang mau lu ucapkan? Anjing jadi kayak gue tuh pertama kali sama lo anjir, yang bukan siapa-siapa gue gitu. Kok gue mau ya? Kalau bisa diulang gue nggak akan mau sih, akan pilih sih gue. Kalau bisa diulang lu maunya sama siapa? Sama pasangan. Kalau mau bisa diulang nih ya, gue akan melakukan itu cuman sama yang akan jadi suami gue cuy. Coba diulang. Coba diulang. Sama suami. Sama yang akan menjadi suami gue. Tapi lu sepenasaran itu, lu bener-bener gak bisa nahan apa sama sekali? Gak bisa. Karena sebelumnya gue tuh masturbasi dari SMP cuy. Wah rusak hidup lo. Kok bisa lo dari SMP tuh gimana ceritanya anjir? Nonton bokep. Enggak kok SMP anjing. Iya. Udah merasakan enak dari masturbasi itu dari SMP. Oh, lu jadi sambil nonton, lu udah dikasih gadget, lu nonton CD coy. Waktu itu masih CD. Wah geblek CD-nya. CD siapa anjir? CD bokap nyokap. Oh bokap nyokap lu dulu suka nonton bokep. Terus akhirnya cuman kan CD-nya kan ditaruh di lemari tuh. Nah terus lu bongkar-bongkar. Iya gue kan tahu penyimpanan mereka. Ya udah. Enggak lah, awalnya bisa tahu itu CD-nya ada di situ gimana anjir? Kan gue kan gosok. Terus nyimpenin bajunya di lemari. Ini apa nih? Di bawah selip-selipan baju. Ini SMP kan? SMP. Itu pas SMP. Oke, terus SMP gue rajin ya, udah gosok. Oke. Nah, ya udah, pas beres-beres ada selip-selipan apa nih? CD. Ya udah, pas mereka cabut tonton deh. Terus pas lu nonton itulah pertama kali lu masturbasi. Tapi gue gak langsung masturbasi, gue nonton doang. Oh nonton doang. Masturbasinya di toilet. Hah? Masturbasinya di toilet. Oh, tapi kan lu tinggal nggak sendiri dong? Gak ada sendiri. Kayak kalau ada lo gitu. Gak sendiri, ya seluruh rakyat Indonesia lah di rumah gue. Wah, 270 juta ya. Rumah lu gede juga anjir. Iya, jadi di toilet. Nah, gitulah singkat cerita. Anjir. Pertama kali gue ini. Tapi ini lu cerita nggak ke ade lo atau ke kakak? Kan biasanya kalau cewek deket nggak cerita. Tapi kalau dia nanya kepo tentang pertama kali, pasti gue cerita. Emang ada momen di mana mereka nanya kepo? Ada. Kali. Berarti emang mereka nggak mau tahu dong. Kan?
Tapi kalau misalkan mereka nanya pasti gue jawab nggak. Tapi gue nggak mau cerita duluan, ngerti gak sih? Oh, kecuali ditanya. Dan sampai sekarang pun mereka nggak nanya kan? Sama ya sekali. Urusan privasi masing-masing lah, gitu kali. Ya, siapa tau lu kayak, lu nggak pengen nanya ke gue gitu? Lu nggak mancing-mancing gitu? Penting juga kali bagi mereka. Oke. Balik lagi soal yang tadi bule kan. Gimana? Valid nggak? Gede barangnya? Wow. Valid nggak? Iya, dibanding sama Asia. Dari 5 negara itu, mana yang paling oke? Yang London ini sih. Yang London. Yang India enggak? Yang India gimana ya? Review Kenti. Review Kenti guys. Karena gue tuh suka sampai batuk. Gue tuh suka komunikasi. Jadi yang bule London ini tuh ada komunikasinya sambil kayak wow your body so bla 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 bla. Oh gitu. Terus sambil megang-megang terus pokoknya dielus-elus dulu terus you have good skin ya gitu. Terus bagus ya. Lu ngapain kalau dia lagi nyentuh-nyentuh? Terus gue nya kayak tai. Belum ya? Belum. Enggak dong. Masa ya. Kayak look so aneh banget anjing. Ya paling diem basah. Oh, ya kan? Lu diem doang basah. Tuh. Diem doang gue. Tapi muka lo melotot gitu kayak? Enggak lah. Masa sih bilang ke bulenya gitu? Muka gue muka horny. Oh, Muni ya? Ya. Muni, muka horny. Singkatan lu aneh-aneh. Terus? Nah, ya udah, gue suka dia karena selain ukurannya besar, omongan-omongannya dia itu loh enak aja didengar, jadi bikin jadi bergairah. Bule-bule lain emang kenapa? Enggak kayak gitu. Bule-bule lain yang enggak, jadi kayak ya udah sekedar ya basa-basi paling lu udah makan belum? Tapi mereka perhatian juga sih kayak udah makan atau belumnya, terus mau minum apa gitu-gitu kan. Terus tapi kalau bule-bule lain kasar sih. Kasarnya tuh pas kapan dan momen apa? Pas momen lagi maksiat. Maksiat anjing. Ya kan kasar tapi mereka Enggak lu yang minta ya? Emang mereka yang kasar ya? Yeah. Terus lu enggak stop. Ampun. Iya pernah gue bilang gitu cuy. Terus? Pernah, tapi lanjut aja terus. Terus hampir pernah mau coba di dubur tuh nggak? Terus gue anjing dubur serius? Terus gue ngelak aja. Anal maksud lo? Iya terus gue ngelak aja. Aduh gue nggak suka gitu, nggak bisa sakit gue bilang. Oh terus tetap dipaksa masuk? Akhirnya enggak sih karena gue ngeles gitu juga. Oh untung lah gue kira tetap dipaksa masuk. Enggak anjir. Gila. Wow sadis. Berarti gini, kita coba balik ke body count. Lo kan pertama berarti sama teman, terus sampai nyobain bule. Berarti lo pertama kali pas sama pasangan atau pacar itu yang kapan? Lo inget keberapa? Angka keberapakah pacar pertama berhubungan seksual? Pacar pertama gue waktu SMA malah nggak pernah berhubungan seksual. Oke, itu kan pas SMP. Itu pas SMA. Oh pas SMA. Gue punya pacar pas kelas 3 SMA lah. Dia tahu lo suka nonton bokep sih di bokap nyokap? Oh nggak tahu. Nggak tahu. Di situ gue nggak pernah melakukan itu. Sama pacar pertama gue pas SMA. Terus kalau sama pacar yang mana ya lo akhirnya ngelakuin? Sama yang pacar kedua juga enggak. Pacar kedua, ketiga. Wah ngitung yang keempat. Wow pacar keempat. Yang keempat baru tuh. Berarti itu di tahun berapa? 2018. Hah? Iya. Jauh banget jaraknya dari 2011 sampai 2018 Gue tuh punya pacar tuh lama 7 tahun dong. Gue tuh punya pacar tuh lama-lama. Yang pacar yang pertama itu lu berapa lama? Setahun deh. Setahun nggak lama. 2 tahun juga dari 11 ke 12 ke 13. Lu dari 13 ke 18 5 tahun. Itu lu gimana 5 tahun cuy? Ada yang cuman 4 bulan. Oh ada juga yang cuma 4 bulan. Kilat lah. Sebenarnya pacar gue udah berapa ya? Banyak sih.
Waduh, sombong malah. Enggak. Jadi aja. Karena gue nggak hitung yang cuma 4 bulan. Oh, lu nggak tipe yang nggak mau kalau singkat tuh nggak terhitung lah. Minimal berapa thresholdnya kalau boleh tahu 1 nih? Tahun lah. Minimal 1 tahun lah. Oh, minimal 1 tahun. Kalau di bawah itu nggak dianggap pacar. Iya. Wow. Nah, ternyata terus. Ya udah, yang 2018 itu kayaknya hampir tiap minggu kita kayak gitu. Hampir tiap minggu. Iya. Gila, lu nggak capek? Enggak sih. Wah, gila sih, parah sih. Anjing, soalnya enak. Berarti dia sebelum sama pacar yang ini, lu sebelumnya sempat ngelakuin sama orang lain? Iya dong. Iya lagi, pede lagi. Ya, berarti lu sama siapa anjing? Ya sama temen-temen gue yang Tunggu. Ini kan dari 2011 ke 2018. Pacar pertama lo yang lo akhirnya begituan dengan pacar. Ya itulah pokoknya momen yang akhirnya lo sama pacar nih having sexnya. Nah, lo inget gak dia ini pria ke berapa di body count lo? Wah, kayaknya sih udah 70-an something deh. Wah, anjing. Asli. Anjing. Berarti wah, anjing. Serius. Berarti 70 something asli. 70 something. Berarti lu dari jarak 2011 lo ke 8 kurang 1 7 tahun lu udah 60-an something. Iya. Wah, gila, berarti 1 tahun tuh lu hampir 10 dong. Iya. Wow, gokil. 10 orang berbeda tiap tahun. Jangan ditiru lah. Ini gak ada museum record apa ya? Oke. Kayaknya lo harus masuk museum record. Gak tau juga, siapa tahu di luar lebih banyak lah. Nah, makanya. Ya lo gak tapi kan hitungannya lo gak apa ya, maksudnya beda sama kayak orang-orang yang open BO kali ya. Tapi gue nggak ngerendahin orang open BO, tapi lu aja. Tapi mereka emang money kan. Kalau lu kan emang nggak nyari uang ya. Lu nggak nyari uang nggak sih? Enggak, gue having fun aja. Nggak nyari uang. Enggak, tapi lu pernah minta nggak? Enggak. Bang, bagi bang uang bang gitu. Oh, enggak lah. Paling yang itu aja. Tiba-tiba dikasih. Oh, kaget, uang kaget lah istilahnya. Nah, kalau dari semua cowok-cowok itu, mana yang kita coba bahas, mana yang paling menurut lo nggak enak? Yang biasa aja ya. Nggak enak, bahkan nggak enak, bukan biasa aja lagi, sangat tidak enak. Ada nggak? Ya paling tidak enaknya itu gara-gara dia mengutamakan dia duluan yang keluar. Oh, egois maksudnya. Ya, terus habis itu nggak tahu bego apa nggak peka. Ya udah dibiarin aja tanpa nanya gue pengen keluar apa enggak. Oh. Dan pria keberapakah itu? Itu kayaknya di 2016an deh, di yang angka 40-50 lah. Wow, 40-50 gokil. Dan lu malas ketemu orang kayak gitu untuk repeat order. Iya, jangan gitulah, jadi cowok lah. Gak perlu ngomong gitu ke gue anjing. Wow, itu kan yang paling buruk ya. Itu terburuk ya, buruk ya. Anjing. Kalau yang the best yang ada komunikasinya yang gue bilang tadi. Si bule London ini. Oh, kalau yang lokal? Kalau yang lokal mantan gue yang 2018. Oh, yang setahunan ya? Ya. Tapi kalau lu udah putus, mantan minta, lu gimana? Enggak lah. Lu paling anti ya? Karena ada perasaan di situ. Kan udah putus. Makanya better having sex sama yang bukan pasangan deh. Nggak ada rasa apapun. Jadi emang sekedar memuaskan aja. Oh gitu. Kan kalau kebawa rasa nggak enak sih. Ya juga sih ya. Tapi gua rasa perasaan lu udah mati dah.
100 coy, gila body count 100 tuh udah 3 digit dewa sih anjir. Tapi asli itu yang biasa aja ya, yang nggak ada rasa apapun atau baper atau apapun gitu. Wow, gokil sih. Malah yang pacar pertama, kedua, ketiga nggak pernah melakukan itu karena kan gue ngejaga banget kalau yang sama pacaran gitu kan. Iya lalu ngejaga, lu kan punya pelampiasan lain, nonton bokep dari CD yang lu temukan ketika lu sedang menyetrika dan melipat baju ke dalam lemari dan akhirnya lu menemukan sebuah harta karun yang akhirnya lu play. Tapi setelah lu play lu balikin lagi ke tempatnya atau lu biarin di CD nyangkut? Enggak lah, sesuai dengan posisi awal. Tapi lu enggak posisi awal lo ngambil, kan kadang takutnya misalkan orang tua lo naruhnya di atas nih, terus sama lo pas lo balik jadi di bawah, terus dia nyadar loh perasaan ini nggak ke bawah ya. Ingat, wah lo sedetail itu berarti. Iya. Wow, sangat luar biasa ya Bung ya. Berapa banyak pria itu ada yang apa ya, yang kayak lu tuh sampai anjing gue harus lagi nih sama orang ini nih gitu. Ada gak? Ada. Hah? Ada. Karena gue tapi gue tuh pernah ya sama orang yang ganteng abis. Serius? Gue tuh suka sama yang orang birdi gitu, terus rambut gondrong gitu. Dan dia model. Ini Indo atau luar? Indo. Oh iya. Dan dia model gitu, terus malah biasa aja. Kenapa? Malah biasa aja karena apa ya? Enggak, maksudnya biasa aja itu gimana maksudnya? Ini terkait pertanyaan lo tadi apa ya tadi sebelumnya, gue jadi lupa. Pertanyaan gue sebelum ini tentang yang paling apa, kayak lu tuh pengen sama dia lagi, pengen lagi gitu. Ya karena gue juga bingung, yang tadi gue bilang sebelumnya itu dia tuh ganteng banget tapi gue nggak pengen sama dia lagi gitu, padahal dia tuh cakep gitu. Nggak tahu ya, tapi mainannya oke juga sih. Tapi nggak pengen sama dia, jadi ketampanan bukan patokan dari. Terus apa dong kalau bukan ketampanan, apa dong yang membuat lu tuh kan apa istilahnya turn on lah gitu kan, ada dong. Apa ya? Ya cara ngomongnya juga sih. Cara berbicaranya gitu. Nah, ada satu orang yang gue kayaknya pengen sama dia lagi deh. Dia tuh orangnya cool, dingin. Iya dong, cool pasti dingin. Cool, terus tuh cool dong, tolonglah. Nah, terus dia ini apa namanya? Selain cool apa? Selain si London tadi, dia komunikasi juga bagus. Ini bule apa luar? Indonesia. Bule apa luar? Bule apa lokal? Bule luar. Bule luar. Oh, jadi lokal dia? Lokal. Oh, bukan interlokal ya? Kayak dia lokal. Iya. Terus? Udah, tapi kenyataannya kita udah sampai itu aja. Lah kenapa? Karena gue apa ya? Ya udah, dia nggak ngajak lagi. Oh karena ya lu gimana sih, lu kan juga bisa ngajak. Tadi lu pernah ngajak. Pernah ngajak, tapi gue tuh cuma berapa persen doang coy ngajak. Gue tuh kayak gengsian gitu orangnya. Kenapa sih lu gengsian? Kayaknya gue yang pengen dikejar-kejar aja, gue gak mau nyari. Oh alah, karena itu. Tapi komunikasi, maksudnya kayak lu masih bisa kontak-kontakan misalnya lewat sosmed atau WhatsApp, masih saling simpen? Oh itu udah lama ya, 2016 gue udah ganti HP, udah nggak tahu lagi kontaknya di mana. Oh berarti lu udah lost kontak dong jatuhnya? Oh ya ampun. Gitu, jadi 90 something itu gue juga kaget sih, banyak juga ya. Tapi gue tuh khawatir sih. Kenapa Jir khawatir? Kita masih punya waktu berapa menit lagi? Masih lama, santai. Oke. Apa namanya? Khawatir sama kesehatan gue. Oh, ya lu tinggal cek lah. Iya, gue sih harus dalam waktu dekat gue harus cek sih.
Dan sebisa mungkin pakai safety lah. Nah, ya gue nggak tahu ya, lu kayak jatuhnya apa ya, intens kan, banget kan. Kalau misalkan lu juga kan harus tahu lawan lu tuh sebersih apa kan. Ya. Kalau lawan lu nggak bersih, terus lu juga kayak nggak tahu nih, apa lu nggak cross check juga, lu terus juga nggak apa namanya, nggak aware sama, ya kan kadang ada juga yang lu nya misalkan lu pengen tahu sama dianya, lu tuh gimana sih gitu, jika kan lu tahu gitu kan, apa namanya, kesehatan lawan lo gitu. Ya makanya komunikasi tuh penting sih, walaupun cuman sebatas teman FWB-an sih mesti komunikasi. Oh jatuhnya FWB-an ya? Iya. Wow, lu tetap nyebut FWB. Iya. Apa namanya? Maksudnya kayak kan kadang beberapa orang bilangnya ini tuh bukan FWB atau fuck buddy misalnya gitu. Jadi cuma buat gituan doang. Kalau lu FWB lu emang buat begituan doang juga? Berkali-kali tapi ya tuh. Anjing. Kali-kali. Wow. Lu ada yang sampai berulang berkali-kali? Ada, tapi nggak sering banget ya, kayak misalkan paling sebulan sekali gitu. Oh jatuhnya rutin dong kalau kayak rutin gitu ya? Iya dong. Iya, tapi nggak yang berjarak waktu dekat. Berarti komunikasi lo bagus sama dia gitu. Karena selain itu ada hal lain yang kita obrolin juga, kayak kerjaan terus. Oh iya, kerjaan juga ngobrolin. Jadi kayak temen aja, iya bener, FWB. Kalau apa ya, ada nggak yang kayak lu tuh akhirnya kayak males gue sama dia, gue nggak akan mau lagi. Ada, jadi dia tuh musisi kan. Wah, musisi nih. Dia musisi kan, tapi nah kita tuh kayak gitu pas dia balik dari manggung. Dan dia nggak mandi dulu. Kok jorok anjing? Makanya dia nggak mandi dulu. Gue tuh paling males orang bau bebek kan, bau badan gitu. Nggak, dia bau badannya. Udah bau badan keringat gitu kan. Terus dia kayak gue ilfil aja sih. Ya kenapa nggak lu suruh mandi anjir? Ilfil. Nah terus apa namanya? Kata-katanya juga nggak ada pembukaan, nggak ada intro, nggak ada apa-apa, terus langsung kayak gitu aja, kayak ya apa sih gitu. Itu lu di hotel kan? Di hotel. Jadi lu udah masuk kamar langsung wah gitu. Nggak gitu juga maksudnya. Oh gimana dong, kan gue nggak tahu, salah nih, nanti gue menginterpretasikannya salah. Ya udah datang ketemu, udah say hi, udah langsung siap-siap eksekusi. Hai Ci gitu langsung. Ayo gituan. Iya langsung eksekusi, langsung tangannya kemana-mana gitu-gitu. Dia nggak mandi cuy. Maksudnya enggak, lu suruh dong. Maksudnya kayak gue nggak mau jangan sentuh gue dulu kalau lu belum mandi gitu. Itu kan pertama kali ketemu ya. Maksudnya gue juga masih gengsi dan masih jaim gitu loh. Takut lu ya. Ya udah deh akhirnya ngelakuin kayak gitu. Udah abis itu besok dia masih kontak lagi untuk minta lagi kayak gitu lagi. Tapi gue nggak balas. Gue nggak balas. Dia musisi terkenal atau jalanan? Masih biasa kafe sih ya? Tapi ada nama. Seriusan ada namanya? Ada nama tapi jarang bukan sekelas. Bukan skala nasional ya. Oke. Gitu. Kalau misalkan apa ya, lu pernah ketemu orang, kan lu sering ketemu strangers ya. Ada nggak strangers yang kayak, gue nggak nyangka nih bisa gituan sama dia gitu? Ada yang model itu lu nggak nyangka karena gila, maksudnya dia kan model ya kan, dikelilingi sama model-model yang cantik-cantik, dan ya circle-nya dia pasti punya lah, iyalah. Dan lu nggak temenan sama dia di sosmed ya? Temenan.
Serius? Tapi udah gue unfollow. Ya kenapa? Karena kalau untuk kayak gituan kayaknya gue jarang sih temenan kalau yang buat having. Iya. Mending ketemu udah. Lu nggak perlu tahu sosmed gue gitu. Iya nggak perlu tahu gitu. Oh. Nah, iya gue nggak nyangka kayak dia itu masih main dating apps dan untuk melakukan kayak gitu. Dating apps lu masih aktif gak? Masih Masih match gak sama dia? Enggak. Kok? Jadi gue tuh kalau udah ngecek ya, selalu ngecek ya? Kalau udah nge-save kontak yang lain daripada dating apps itu gue hapus. Gue tidak berteman lagi. Yaudah, anjing, lu kayak temen gue lo anjing, kalau udah match terus udah kenal di real life, di Tindernya atau Bumble-nya tuh apapun dating apps-nya langsung lu unmatch. Iya. Kan udah nge-save. Oh gitu cara main dating apps ya, baru tahu. Selama ini dibiarin doang kalau gue main dating apps. Iya. Kalau selain itu ada nggak, kan model ya, itu kan model. Selain model mungkin lu pernah sama apa namanya, atlet, sama pelawak gitu, atau siapapun yang di dunia entertainment misalnya gitu. Sebenarnya gue pernah sama beberapa musisi gitu. Gue suka banget kan sama musisi gitu. Terus? Tapi gue lebih menjaga untuk sampai situ aja. Gue nggak mau terlalu dalam sih. Maksudnya pacaran? Iya, nggak mau. Kenapa? Ya kalau udah having fun aja ya udah, untuk temen having fun aja. Oh. Tapi selama ini kalau yang ya udah having fun, having sex gitu, akhirnya jadian itu ada juga? Yang terakhir. Tapi karena beda agama juga sih. Jadi udah. Tapi akhirnya lu bisa jadian anjir. Itu karena ada satu yang sefrekuensi kali ya, yang diobrolin soal musikan. Dia juga musisi? Iya. Oh, lu musisi mulu ya? Yang pelawak-pelawak gak ada? Gak ada. Ada sih. Nah, ada. Tapi dia belum sunat. Anjing. dia belum sunat. Anjing. Masih kuncup gitu aja. Anjing, serius? Iya, asli. Dan itu kan ternyata kalau itu gimana cerita awal dulu, ceritanya dari awal gimana kalau bisa ketemu gitu? Iya, dating apps juga. Dia ini siapa? Maksudnya kayak apa profesinya? Itu tadi apa, musisi? Pelawak. Hah? Pelawak. Oh, pelawak. Nah, tapi gue nggak mau sebut nama programnya. Udah tau lah. Nama apa? Nama programnya. Nama program. Nama program lawak di TV apa sih? Yang terkenal sekarang? Banyak. Yang paling terkenal? Sitkom. Bukan. Akademi. Dangdut Akademi. Bukan, lomba lawak. APSI, apa namanya? Ikatan Pelawak, IPSI, Ikatan Pelawak Indonesia. Pokoknya lu kalau gue sebut pasti tahu deh. Di mana Panji lahir, Ernest lahir. Oh, ya, Kompas kan. TV. Disebut lagi. Oh, stand up. Ya. Oh, bilang dong. Iya. Dunia stand up. Terus akhirnya lu ketemu di TV. Dating apps. Oh, di dating apps. Oke, lu ketemu di dating apps. Ya udah, singkat cerita kita kenalan terus. Lu udah bilang, dia ngajak ke hotel. Ya. Dan? Ya alibinya minum dulu lah. Wih, terus ya udah. Minum. Menurut lu ganteng gak dia? Pas banget. Menurut lu ganteng gak? Ya. So. Stylenya oke sih. Oh, stylenya oke. Terus? Ya udah. Terus kita ngelakuin itu akhirnya berkelanjutan. Oh, berkelanjutan itu? Berapa kali sih. Dia main ke kosan juga pernah. Oh, mainnya di kosan? Ya. Enggak, pertama kali di hotel. Pertama kali di hotel, terus besok-besoknya ke kosannya dia, terus ke kosan gue gitu. Wow. Nah, ya udah, terus belum sunat.
Apa ekspresi lu ketika ngeliat dia belum sunat gimana? Lucu aja sih bentuknya. Kok lucu sih? Gue sih nggak bilang, nggak menanyakan hal itu ya, kenapa lu belum ini, nggak nanya itu, cuman cukup tahu sendiri buat diri gue sendiri aja. Gitu. Ya. Kalian cowok-cowok yang di luar sana sunat lah, aduh. Anjir. Lebih enak yang udah disunat lah. Emang iya ya? Kenapa ya? Lo dari sekian banyak body count lo yang nggak sunat kan kayak bule-bule juga ada dong nggak sunat. Enggak. Tapi yang kalau yang masa bule sunat ya kali. Tapi yang gue kenal sunat. Ada India nggak? Masa sih? Yang India nggak ada satu tuh. Itu mungkin bukan nggak sunat tapi nggak sampai kulupnya ketutup. Kulup. Iya itu kulup ujungnya maksudnya emang dianya kok aneh anjing apa nggak sunat ya? Iya India tuh ada tuh satu. Oh India nggak, tapi bau enggak kan? Ya sedikit smelly. Ya nggak parah lah ya. Gak. Sama yang stand up komedian. Anjing kocak juga ya. Lu nggak sebelum gituan stand up dulu dong gitu. Ya enggak lah. Enggak. Tapi emang aslinya orangnya lucu gak? Aslinya lucu sih. Oh iya. Lucu. Jokesnya. Ngelawak di depan lo? Enggak sih. Paling obrolannya dipleset-plesetin dikit gitu. Oh. Orang Batak atau orang Manado? Iya Batak. Oh orang Batak. Udah masih digali-gali lagi. Udah masih digali-gali lagi. Cukup terkenal ya? Cukup ya? Enggak sih. Masa sih? Kayaknya enggak sih. Kalau di komunitas pasti udah terkenal tuh. Enggak lah. Iya, kalau menurut gue yang terkenal itu 3-2-1 ya. Yang juara 3-2-1 Selalu bijak enggak sih? Oh iya. Kalau menurut gue. Oh. Dan dia nggak masuk dalam 3 itu. Iya tapi maksudnya Edu udah stand up lama kan, bukan baru-baru daftar. Yeah. Oh tapi komunikasi sampai sekarang bagus. Ya paling tapi kalau komunikasi kalau mau ketemu aja. Kalau mau gituan maksudnya? Kontak-kontakan kalau mau janjian buat kayak gitu. Tapi bikin story nggak pernah komen gitu. Enggak. Wow. Nah pokoknya tapi ada juga beberapa musisi yang udah dari band terkenal gitu ya masih main dating apps juga cuy. Kok lu tahu dari mana? Ya kan gue temenan. Oh maksudnya lu emang di real life kenal sama mereka? Di real life enggak, justru dari dating. Nih misalkan Rosa punya gitarisnya ini main dating apps. Oh tapi lu tahu kalau dia ini gitarisnya Rosa misalnya? Tahu. Apa karena di profilnya saya gitaris Rosa? Enggak. Gue tahu. Oh. Dan gue kan ya namanya kekuatan cewek ya, super power, langsung stalking untuk stalking untuk ngemastiin. Misalkan di dating apps-nya namanya Rian. Ya udah kita cari Rian. Ada aja ketemu sesuai sama yang kita mau cari. Ya udah iya bener dia. Gila lu bisa sampai sedalam itu cuma ngetik Rian tahu segalanya itu dari mana misalkan iya gitu. Nggak maksudnya kan kayak itu kan satu kata satu nama yang umum banget tapi lu bisa nemu kayak gitu ya, anjir. Itulah super power. Apa karena temen lu tuh lu banyak follow musisi jadi related? Iya kayak usernya tuh ke arah yang sama gitu. Iya bisa jadi. Wow. Gitu dan gue tuh heran tuh sama mereka kok mereka kekurangan circle yang oke emang ya sehingga mereka mainan dating apps. Harusnya enggak sih anjir. Iya kan? Apalagi yang dicari? Harusnya tapi kan ya mungkin dia kayak lu kali mau banyakin body count biar sampai 1,000 Sumpah, gitu. Itu enggak suatu kebanggaan asli. Menurut lu enggak bangga lu? Enggak lah. Bagus lah berarti kan beberapa orang gitu. Tapi lu cerita gak ke teman dekat lu kayak anjing gue udah nodoin 100 cowok nih? Enggak lah. Cuman ada di podcast ini doang nih gue cerita. Podcast Hydran. Berarti apa sih? Wah podcast ini beruntung dong berhasil menjadi saksi 100
orang beruntung asli yang mendapatkan promo. Tapi kapan lagi kupon? Tapi ini nanti podcastnya suaranya lu ubah jadi suara kelinci kan? Enggak dong. Masa udah capek-capek cerita. Wow. Takut ada yang notif sama suara gue, cuy. Kok iya juga sih. Tapi enggak lah. Suara lu tuh kan, apalagi podcast Hydran udah kemana-mana ya kan. Kemana-mana aja masih di sini aja. Seliweran di Twitter gitu, seliweran di mana-mana kan bisa jadi. Seliweran di Twitter, iya Twitter, Instagram ada, Facebook ada. Ya kan. Tapi nggak begitu banyak lah pendengarnya, jauh. Gitu, jadi. Takutnya jangan-jangan dari 100 itu. Iya kan. Aduh, suara gue. Wah, Cici. Wah, ini kayaknya gue. Wah, Cici udah gue gituin. Terus dia reply. Wah, gue kenal nih Cici ini. Kenal nih reviewnya. Ya, BJ 90. HJ 60. Wes. Body 100. Wah, gila. Jadi kayak dari review-review gitu. Terus nanti yang balas-balas, iya bener kan? Weh, 100. Jadi conversation itu pada balas lu pada 100 orang itu. Wah, gila. Kalau kayak gitu perasaan lu gimana? Kayak lu tahu nih review. Enggak, gue pengen tiba-tiba amnesia aja udah. Tiba-tiba apa? Amnesia. Oh, jangan dong, nggak seru kalau lu amnesia, cerita masa lalu lu bakalan hilang anjir. Itu kan sekali lagi gue bilang itu bukan pride. Kalau bisa nggak punya pengalaman itu sih nggak punya deh. Berarti lu purely ngelakuin itu cuma buat karena penasaran doang, bukan pride sama sekali gitu. Yeah. Penasaran dengan, tapi kan lu udah bakalan tahu dong, kayaknya cowok semua sama gituan juga saya gitu-gitu aja. Apa yang penasaran yang kayak gimana yang lu pengen selesaikan? Enggak, gue tuh orangnya ya itu aja, gue masturbate dari SMP. Hornian coy gue. Lu gampang sange maksudnya gitu ya? Hal apa yang bikin lu gampang sange? Apa ya? Ya kalau ngelihat apalagi ngelihat langsung gitu kan, kayak wah udah menghayal kemana-mana gue. Ah, lu suka ngelihat langsung kalau lagi orang gituan? Maksudnya? Misalkan kita lagi berduaan misalkan. Ya udah kebayang aja gitu. Oh, maksudnya kayak ini gimana ya orang ini kalau lagi diranjang kayak gitu-gitu. Langsung kebayang. Kebayang gue. Serusak itu ya, tak lu baru tahu gue. Asli gue lagi ngamen aja nih. Lagi ngamen, ada orang duduk ngeliat gue. Gue langsung ngebayangin cuy. Tai. Masa langsung secepat itu aja. Seliar itu pikiran gue. Dan lu nggak tahu dia ini siapa. Dan gue nggak tahu dia siapa. Pokoknya langsung ngebayangin aja kan, gimana gue kalau duduk di atas dia gitu. Terus tiba-tiba ya udah doing that. Wow. Makanya gue nggak tahu sih, adiksi akan pornografi tuh mempengaruhi banget. Makanya buat lu semua berhenti deh nonton gitu. Asli gue barusan kemarin tuh ya masturbasi non-stop gue 2 jam. Asli gue ngeliat Twitter 2 jam. Masturbasi sambil nonton kayak gitu. Kenapa lihat Twitter anjing? Ya disitulah banyak seliweran ya kan, video-video dan yang mudah dicari kan di situ. Jadi bahan kan. Ya udah. Jadi 5 menit diam, udah selesai capek. Lagi cuy. Jadi nagih terus untuk ngelakuin masturbasi. Itu lu, mohon maaf, nggak ada kerjaan apa? 2 jam masturbasi itu gimana? Makanya gila, wasting time habis. Makanya pornografi tuh menghabiskan waktumu, menghabiskan tenaga, terus membuat adiktif gitu. Asli nagih banget sih. Emang enak ya masturbasi? Apa maksudnya kayak lu 2 jam berkali-kali kan? Gue nggak tahu ya, kalau cowok kan kadang aduh capek, lemes gitu, kayak lu bisa 2 jam itu tuh nggak, tangan lu kan gerak juga. Lu pakai alat ya, mesin yang lu tinggal angkat terus mesinnya on off. Waduh. Enggak Joy, pakai jari cuy. Jari lu 2 jam anjing, gak pegel lu? Iya, makanya gue tuh cepet turn on-nya. Makanya itu yang bikin gue kayak
pengen lagi. Kalau ada yang ngajakin gas, Wah anjing, seriusan loh? Iya, makanya nih gue. Wah gila bahaya sih. Nih, bahaya. Kalau tapi kan lu tetap sortir kayak, oh ini orang mukanya cocok nggak sama gue, maksudnya kayak, aduh gue bisa sangin nih kalau ngeliat dia. Kan nggak semua cowok lu sikat dong. Iyalah. Kan gue ngeliat tampangnya dulu sama komunikasinya. Ada yang komunikasinya aneh emang. Itu tadi sih yang anak band itu nggak aneh dong, kan cuma ngobrol biasa kayak gitu doang, apa yang aneh anjir? Ya berarti nggak ada ya. Itu doang sih paling krik sih. Anjing yang krik-krik ada krik-krik di kamar hotel, krik-krik gitu. Tiba-tiba langsung kayak gitu, belum mandi belum apa. Wah gokil. Asli sih. Mending kalau enak. Kalau nggak enak loh. Nggak ada feeling asli, udah keburu ilfil sama bau badannya, jadi nggak ada. Tapi baunya parah ya nyengat ya. Iya, gimana sih kayak misalkan habis main basket atau apa? Iya sih anjing, gue aja kadang enak. Iya. Kenapa abis itu dia nggak mandi? Abis itu dia mandi nggak? Sempat mandi? Abis itu mandi dia. Baru main lagi. Nah beda kan? Beda lah. Biasa aja sih tapi guenya. Harus udah bilang ya kayak gini dong gitu. Enggak, gue nggak peduli ya. Wah lo orangnya nggak terlalu peduli sama hal kayak gitu ya. Kalau film mana aja. Dari awal aja gue udah nggak enak diajak ngobrol. Kenapa? Bukan, maksudnya nggak enak. Maksudnya dari awal aja dia komunikasinya nggak bagus, langsung sikat aja gitu. Buat kalian nih yang lagi dengerin ini, bangun aja dulu komunikasi yang enak. Gila, sama udah jago jenisnya. Cici sekarang. Wow. Terus apa lagi? Komunikasi, cewek tuh paling bisa disentuh sama komunikasi. Oh. Gitu, nggak tiba-tiba kucuk langsung eksekusi gitu. Wow. Kalau eksekusi sih sejalannya komunikasi pasti mau aja deh. Siap Bang Jago. Terus sama selalu wangi. Oh yang penting kalau buat cowok ya, kalau langsung gue jilatin asli. Kalau dia wangi. Tai, lu jilatin. Ya. Astaga. Sudah takut makin kemana-mana. Kalau begitu kayaknya itu udah dapat poinnya dari 100 pria body count yang udah pernah dijalani sama Cici. Ternyata pengalamannya lumayan gila dan membuat kita berkaca apakah penting menghitung jumlah lawan jenis yang sudah tidur dengan kita. Itu sebenarnya penting atau enggak ya? Buat lo nggak penting ya, Ci? Enggak. Wow. Yang penting adalah nggak ada yang penting. 2 jam masturbasi. Iya. Dan mendapatkan pria yang bisa memuaskan di ranjang. Wow, oke. Terima kasih Cici atas waktunya. Oke. Jangan kapok ya. Semoga cerita-ceritanya makin nambah wawasan orang-orang di luar gitu. Mungkin nanti next ketemu lagi kalau udah 1000 kali ya. Aduh. Udah kayak apa itu aja 1000? Binatang kali. 1000. Beneran 1000 ya? Ya. Ketemu lagi kalau udah 1000 ya? Ya. Untuk Cici terima kasih banyak waktunya. Buat semua orang-orang di luar sana yang mendengarkan Cici, semoga juga mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan, yaitu wejangan-wejangan dari Cici sebagai seorang wanita yang sudah tidur dengan 100 pria plus. Bye-bye semuanya. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.